Pagi ini kita berdiskusi tentang eh, penyakit psoriasis, ya. Pasti Bapak Ibu sebagian ada yang pernah mendengar, ya. Sebagian juga ada yang sudah familiar, ya. Sebagian mungkin ada juga yang belum pernah mendengar, ya. Ya, ini saya share, ya, psoriasis, ya. Psoriasis Bapak Ibu, kita ulangin. Ini gambarannya, ya, gambaran kulitnya menderita psoriasis pada halaman pertama. Kita cari tahu dulu apa itu psoriasis, ya. Psoriasis itu merupakan Bapak Ibu penyakit autoimun, ya. Dia mengenai kulit. Penyakit autoimun bisa macam-macam, bisa ke kulit, bisa ke sendi, ya. Pada psoriasis ini dia mengenainya ke kulit, ya. Tanda-tandanya itu kulit bersisik, kemudian kemerahan, ya, seperti ini. Eh, Sisiknya berwarna eh, putih, putih mengkilat, ya, keperakan. Kemudian adanya penebalan, ya, jadi ini kulitnya menebal nih dibandingkan ini yang tidak mengalami peradangan, kemudian ini yang mengalami peradangan, dia menebal, ya. Kemudian ada rasa gatal. Nah, kalau dia sisiknya ini dilepasin, ya, kadang-kadang ada luka, bisa timbul luka, umumnya perih, ya. Nah, Bapak Ibu, psoriasis itu dapat terjadi pada siapa saja. Nah, yang pertama, psoriasis dapat terjadi pada segala usia, ya, meskipun paling sering terjadi pada usia remaja dan 25 tahun. Umumnya terjadi pada usia 30 tahun ke atas, ya. Penemuan terakhir usia 15 dan 25 tahun sudah mulai banyak ditemukan yang terkena psoriasis. Psoriasis dapat memengaruhi kedua jenis kelamin. Jadi laki-laki maupun perempuan sama, ya, risikonya sama untuk bisa terkena psoriasis ini. Orang yang terkena penyakit radang usus seperti penyakit Crohn atau penyakit ulceratif colitis, ulceratif colitis itu artinya peradangan seperti sariawan pada kolonnya, pada usus besarnya, itu juga bisa berisiko terjadi menjadi psoriasis. Jadi nggak selalu karena kelainannya di kulit terus itu hanya karena kulit aja gitu, Bapak Ibu. Bisa juga karena penyebab lain, yaitu penyebabnya bisa dari usus. Nah, kita bangsa Asia masih lebih beruntung, ya, ketimbang bangsa Eropa. Kenapa? Karena secara genetik bangsa Eropa itu dari penelitian 5 kali lebih mudah terjadi psoriasis dibandingkan kita bangsa Asia. Faktor pemicu psoriasis itu ada 4, ya. Yang pertama karena trauma fisik, jadi karena sering eh, apa terbentur atau tergesek oleh sesuatu, nah sehingga sering kita garuk-garuk, nah itu merangsang timbulnya suatu psoriasis. Kedua bisa karena infeksi, infeksinya dicetuskan oleh bakteri golongan Streptococcus. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini sering, ya, stres. Nah, kita stres, selain penyakit-penyakit lain, ternyata dari penelitian 40% dari stres itu bisa menyebabkan psoriasis. Gitu. Yang berikutnya adalah karena obat-obatan. Obat-obatan golongan glukokortikoid, yaitu kemudian golongan litium, obat anti malaria, ya, seperti apa, Primaquine, ya, seperti itu, dan golongan beta blocker. Beta blocker ini obat untuk antihipertensi. Nah, ini beberapa gambaran psoriasis, Bapak Ibu. Psoriasis dibagi menjadi beberapa jenis. Ya, yang pertama jenis tipe vulgaris, kemudian jenis erythroderma, yang ketiga jenis pustular, ya, kemudian yang keempat psoriasis gutata. Ini gambarannya, ya, yang gutata ini seperti ini, ya. Yang kelima flexural psoriasis. Ini beberapa gambarannya Bapak Ibu yang lebih besar, ya. Yang plak psoriasis seperti ini. Dia disertai plak tebal, warna keperakan. Psoriasis gutata seperti orang ruam-ruam, gitu. Nah, psoriasis pustular dia lebih nongol bintil-bintil. Bentuknya seperti kayak cacar tapi banyak nempel-nempel, dan kadang ini ketika dipecahkan tidak ada cairannya, gitu. Nah, kemudian yang inverse psoriasis ini seringkali dicurigai seperti infeksi jamur. Nah, inverse psoriasis. Kemudian Bapak Ibu, psoriasis juga dapat terjadi pada kuku. Coba lihat kukunya. Kalau seperti ini, ya, kemungkinan bisa psoriasis pada kuku. Ya, kuning-kuning ya ujungnya, ya. Nah, tapi harus dikonfirmasi juga
apakah karena apakah karena infeksi jamur melalui pemeriksaan lab, ya. Kemudian psoriasis artritis, yaitu psoriasis yang menyerang pada sendi. Nah, ada dua tipe utama lesi dari psoriasis, yaitu tempat terjadinya, yaitu pertama tipe inflamatori, yaitu manifestasi yang timbul itu berbentuk inflamasi atau peradangan, eruptifnya lebih kecil. Lesi bisa berbentuk butatan seperti tetesan air seperti ini, ya tetesan air, atau numular, bulat-bulat, ya. Kemudian yang ini tipe plaknya seperti tadi kita lihat, gitu. Kalau ini tipe inflamatori, dia luas, gitu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu bisa bedain. Kalau melihat orang psoriasis, ketika dia bentuknya seperti ini, bisa seperti dokter bilangnya, oh ini psoriasis tipe plak yang stabil gitu. Ya. Lokasi khusus yang sering terjadi itu pada kepala. Ini bentuknya seperti ini ya, gatel ya. Kadang-kadang kalau kita kurang teliti atau beberapa dokter yang kurang dia mengetahui tentang psoriasis, kadang dikira infeksi jamur, dikira ketombe gitu. Padahal ternyata psoriasis. Kemudian selain kepala, psoriasis juga bisa menyerang telapak tangan dan kaki. Ya, adanya plak keabuan yang tebal. Ya, hiperkeratosis itu artinya penebalan kulit dan disertai sisik. Itu namanya hiperkeratosis. Kemudian adanya scaling. Kemudian desquamasinya menunjukkan suatu proses inflamasi. Jadi ada penebalan dan kemerahan. Lokasi berikutnya menyerang badan, ya seperti di sini, ya ini lokasi yang sering terjadi psoriasis. Kemudian pada wajah itu yang paling jarang. Lantas apa aja pengobatan psoriasis? Yaitu secara topikal, umumnya dokter akan meresepkan salep yang mengandung kortikosteroid, tujuannya untuk menekan peradangannya. Ya, yang terakhir tahun 2020, Desember 2020, dari Persatuan Dokter Kulit Dunia, ya kebetulan berpusat di Amerika, mereka merekomendasikan menggunakan krem yang mengandung penghambat fosfodiesterase. Jadi sudah mulai ditinggalkan menggunakan kortikosteroid karena mempertimbangkan berbagai efek samping ya. Efek sampingnya itu karena psoriasis ini penggunaannya jangka panjang. Kadangkala karena penggunaan jangka panjang, menggunakan kortikosteroid ini bisa menimbulkan infeksi lain yaitu jamur gitu. Psoriasisnya mereda, timbullah jamur. Nah, karena itu terakhir Desember 2021 kemarin, Persatuan Kulit Internasional bermarkas di Amerika merekomendasikan untuk menggunakan krim yang mengandung penghambat fosfodiesterase. Ya. Kemudian obat-obatan yang sering diberikan di rumah sakit yaitu berupa injeksi ya, itu golongan methotrexate dan cyclosporin ya. Dengan efek samping sendiri-sendiri ya. Umumnya yang hasilnya baik itu methotrexate ya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang dia sensitif methotrexate diberikan cyclosporin. Obat berikutnya adalah agen biologik Bapak Ibu. Nah, agen biologik ini diberikan pada psoriasis yang golongan moderate sampai yang berat ya. Dari itu penggolongannya itu dokter kulit yang menentukan dari nilai PAS-nya ya. Kemudian ada juga dengan teknik pembedahan pada psoriasis plak yang kronis yang seperti kita lihat tadi ya, berbentuk pulau kecil atau sedang, kemudian dia tebal, kemudian di atasnya ada lapisan kulit berwarna perak ya, itu yang berbentuk plak. Kadang-kadang dilakukan pembedahan. Nah, lantas bisa juga pengobatan psoriasis ini dengan memperbaiki diet harian. Maksudnya diet ini bukan yang nggak makan, tapi pola makan harian dengan menambahkan pemberian EPA dan DHA, polifenol, dan antioksidan. Pengobatan psoriasis berikutnya adalah menggunakan terapi UVB yang dikombinasikan dengan UVA juga, tapi lebih dominan UVB. Agen biologis ini sama ya. Kemudian obat berikutnya adalah analog vitamin D. Nah, yang paling hasilnya itu memberikan cepat bagus itu adalah kombinasi antara secara topikal diberikan krim penghambat fosfodiesterase, kemudian
diberikan suntikan agen biologi, tapi Bapak Ibu kebetulan di rumah sakit yang saya ketahui, di rumah sakit tempat saya bekerja, pemberian agen biologi ini Bapak Ibu disuntikannya, yaitu di bulan saat ini misalkan ya, kita itu sebagai bulan pertama, kemudian bulan depan, kemudian 5 bulan lagi, selanjutnya bulan ke-8 dihitung dari sekarang. Gitu. Biayanya sekali suntik 1 vial, Bapak Ibu, itu harga dasarnya kurang lebih 40 juta agen biologi ini. Jadi bisa dibayangkan kalau di bulan pertama, bulan depan, bulan sekarang, bulan depan, bulan kelima, bulan ke-8, berarti 1 tahun 4 kali suntik dengan biaya sekali vialnya kurang lebih 40 juta. Berarti 160 juta harga dasarnya, belum lain-lain ya, belum biaya suntik dan segala macamnya. Bisa dibayangkan pengobatan psoriasis tidak murah ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa memotong biaya yang tinggi ini? Ya, kita bisa membantu dengan memperbaiki diet harian. Loh, kok bisa? Iya. Kenapa? Karena diet harian itu adalah sesuatu yang sehari-hari, kita makan, yang sehari berefek pada tubuh kita. Kalau disuntik kan sekali-sekali. Kalau dikasih obat juga beberapa waktu, ada kalanya dikurangi, ada kalanya di stop. Tapi kalau makan, ada nggak orang stop makan selama masih hidup? Nggak ada. Sehingga kalau kita rajin memberikan EPA dan DHA, kemudian polifenol dan antioksidan, itu akan sangat membantu untuk mengurangi atau meredakan psoriasis yang diderita. Gitu. Anti polifenol ini terdapat salah satunya pada produk sopa habu ya, yang alfa ya. Kemudian mengapa psoriasis kok perlu diberi albumin ya? Pada beberapa kejadian, terutama psoriasis yang sedang kemudian atau berat, terjadi penurunan kadar albumin dalam tubuhnya sebagai akibat dari reaksi inflamasinya. Jadi reaksi inflamasi itu berefek menurunkan kadar albumin. Terus dok, kenapa kok dia perlu albumin? Ya karena albumin memiliki banyak peran penting dalam tubuh, seperti menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mengangkut berbagai macam zat dan nutrisi penting bagi tubuh. Selebihnya albumin ini dia fungsinya juga bisa untuk mengangkut oksigen, menyebarkan oksigen ke jaringan tubuh kita. Kalau kurang albumin, otomatis nutrisi tidak bisa diedarkan karena salah satunya fungsi dia sebagai transport. Ya, sumber albumin yang paling baik dari penelitian itu berasal dari ikan gabus. Nah, dari produk yang bisa kita gunakan untuk yang mengandung albumin dari ikan gabus, yaitu Supahabu alfa. Ini gambarnya. Manfaat dari Supahabu alfa yang pertama ya, bisa membantu membentuk jaringan sel baru dan regenerasi sel. Kedua, membantu nutrisi dan meningkatkan kadar albumin dalam darah. Ketiga, memberikan nutrisi kepada ibu hamil dan janin pada masa kanak-kanak. Yang keempat, menjaga kesehatan pencernaan pada kasus hipoalbumin. Yang kelima, sebagai anti peradangan. Kemudian menurunkan kadar gula darah ya, dan kolesterol. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, karena itu tadi ya, menurunkan kadar gula darah dan kolesterolnya, sehingga menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Membantu memulihkan liver dengan adanya kurkuma, mengatasi diabetes dengan adanya moringa, serta menangkal radikal bebas. Ini maksudnya apa? Jadi Supahabu alfa ini bisa berperan sebagai detox gitu. Kemudian kalau nggak pakai yang alfa, bisa nggak pakai yang beta? Bisa ya. Karena yang beta juga sama seperti alfa, yaitu mengandung albumin juga ya. Persamaannya beta dengan alfa sama-sama mengandung albumin. Bedanya yang beta ditambahkan adanya dengan gamat yang emas, yaitu bonus lainnya dari gamat emas ini dia untuk memperbaiki sendi, yaitu osteoartritis, karena adanya glukosamin dan kondroitin, sehingga dia bisa memperbaiki osteoartritis. Nah, ini bisa digunakan pada psoriasis yang menyerang sendi, Bapak Ibu. Tadi seperti kita pelajari bersama, ada psoriasis yang tipenya selain kulit, yang itu yang menyerang sendi. Kemudian Supahabu beta ini dia juga bisa untuk memperkuat tulang ya, dan mempertahankan kadar kalsium dan mineral tulang. Jadi ini sangat baik dikonsumsi pada usia 40 tahun ke atas
ya. Bukan berarti yang muda nggak baik gitu ya, tapi diutamakan untuk usia 40 tahun ke atas ya. Semakin kita makin bertambah usia, sebaiknya ini yang lebih diutamakan, lebih diseringkan untuk diminum. Nah, kenapa kok di atas 40? Ya itu tadi. Ada kelebihan lainnya adalah kandungan untuk kulit ya, dia mengandung kolagen sehingga bisa memperbaiki kulit kita yang kurang kadar air, yang sudah kurang kekenyalannya, yang sudah mulai banyak keriput-keriput halus atau mungkin keriputnya dalam ya. Ini bisa diperbaiki dengan adanya kolagen yang terkandung pada sup habu yang beta. Sup habu juga memiliki sertifikat diakui oleh HAKI, kemudian oleh MUI memiliki sertifikasi halal ya. Karena itu kita bisa mempergunakan sup habu dalam diet harian, membantu diet harian kita, terutama salah satunya pada pasien psoriasis tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut dengan diskusi. Sampai di sini slide yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Ya.